Halo, saya Jati Dharma. Rupiah melemah. Inilah yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Sempat ada naik, ada juga turunnya. Dan tentunya ini menjadi kekhawatiran bagi banyak orang terkait dengan nilai tukar rupiah yang kayaknya tidak kuat melawan dolar Amerika Serikat. Ada sejumlah prediksi yang mengatakan bahwasannya rupiah akan semakin melemah, tapi ada juga yang optimistis rupiah ini bisa kembali menguat nantinya. Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, solusi apa yang ditawarkan dan solusi apa yang sudah dijalankan sejauh ini. Nah, inilah bahasan di Liputan 6 Talks pada kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dua narasumber yang hadir. Dan untuk membahas yang pertama adalah Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah yang sudah hadir di studio. Terima kasih Mas sudah datang bersama kami di sini. Sama-sama, terima kasih diundang, saya datang dengan selamat. Datang dengan selamat. Dan kemudian ada satu narasumber lagi melalui sambungan Zoom, ada Mas Rizal Taufikur Rahman, mohon maaf, ini ekonom Indef, Institute for Development of Economic and Finance. Mas Rizal sedianya bisa bergabung, namun ada sedikit insiden ya, Mas Rizal ya. Semoga nanti next time kita bisa bertiga ngobrol di studio nih. Oke, kita bicara soal melemahnya nilai tukar rupiah. Sebelum kita bicara soal apa solusi yang sudah dilakukan dan juga ditawarkan oleh pemerintah, pertama ingin saya tanyakan kepada Mas Fitra, Mas, seperti apa sih yang ada di pikiran pemerintah ketika melihat rupiah melemah? Ya, jadi kita melihat dari sisi data ya. Jadi dalam konteks data science itu ada yang disebut dalam ekonometrika itu variance decomposition. Kita mendekomposisi variabel-variabelnya. Apa saja? Yang pertama adalah US Treasury Yield. Nah, dia kan sudah hovering di antara 4,5-4,6. Itu terlalu tinggi memang ya. Dan secara tarikan gravitasi itu akan memicu capital outflow dari emerging markets. Nah, kenapa sih dia tinggi? Karena faktor geopolitik ya. Faktor geopolitik kita meninggalkan risiko ya, dan risiko itu residunya adalah ya yieldnya meningkat di sana. Itu yang pertama, dan itu nilainya adalah 225 basis point. Yang kedua adalah indikator risiko global VIX. Meskipun VIX ini volatilitasnya tidak separah dibanding dengan periode misalnya dulu global financial crisis atau kemudian COVID, tetapi ini tetap menjadi perhatian. Nah, itu nilainya 117 basis point. Jadi yang ketiga adalah satu indikator oil price. Nah, oil price ini kan juga kan merupakan subjek tuh ya dari negosiasi ya. Sempat di atas $100 US dollar per barrel, tapi sekarang sempat juga anjlok ya karena memang ada negosiasi yang lebih baik gitu antara Iran dengan Amerika Serikat. Tetapi tetap saja ini sumbangannya 180 basis point. Yang keempat adalah faktor dari MSCI ya, MSCI dan juga lembaga rating. Nah, ini ada compounding effect-nya. Jadi dari MSCI di bulan Mei ini menuju ke Juni itu juga ada periode rebalancing dan itu memicu capital outflow. Ada beberapa overweight, ada beberapa saham-saham yang sifatnya itu memang besar sekali weight-nya itu di MSCI tapi dikeluarkan karena high shareholder concentration. Tapi ini bagian dari reform, nggak masalah. Ini short term pain untuk long term gain. Dan berikut juga ada sebenarnya ada konsiderasi dari lembaga rating ya, S&P dan segala macam terkait dengan fiscal credibility. Meskipun dalam konteks itu fiscal credibility kita bulan April itu defisitnya sudah berkurang ya 0,6% atau 164 triliun dibandingkan dengan posisinya di bulan Maret ya. Bulan Maret itu 240 triliun. Artinya dalam kondisi ini harusnya lebih kredibel ya dalam konteks itu. Tetapi tetap saja ini sumbangannya compounding effect-nya 171 basis point. Yang kelima adalah faktor musiman, dividend repatriation. Dalam market itu biasanya disebut atau ada idiom yang berkembang yaitu sell in May and go away and coming back again in September and St. Leger's Day. Orang-orang ya para fund manager itu memang sengaja meng-cash in ya, dividennya, dan memang ini ada periode dividend repatriation di bulan Mei dan itu juga memicu capital outflow ya karena di sepanjang liburan gitu ya. Itu sumbangannya 150 basis point. Dan yang keenam itu ada musim haji. Musim haji permintaan dolar meningkat ya. Jadi ini 54 basis point ya. Jadi kalau tadi kita tambahkan semuanya 225 ditambah 117, kemudian ditambah 180, ditambah juga 171, ditambah 54 dan juga 150 basis point, itu all in all 897 basis point. Kita bulatkan jadi 900 basis point. Dengan nilai rupiah itu seharusnya sekarang secara fundamental 16.700. Nah, ditambah
tambah faktor itu jadi 17.600. Nah, apa yang menjadikannya sekarang 17.700 atau 17.800 itu adalah faktor FOMO, ya, faktor orang-orang ada fear mongering dari para influencer bilang bahwa ini rupiah ini akan menuju nilai sekian dan nilai sekian. Akhirnya orang mengejar rupiah dan itu nilainya lumayan besar ya, 150 sampai 200 basis point. Sehingga kalau kita lihat ini ya, jadi kenapa sekarang mitigasi dari sisi pemerintah adalah memitigasi faktor seasonal, memitigasi faktor geopolitik yang mana itu sekarang sedang dikerjakan ya, dan juga memitigasi narasi-narasi terlalu negatif. Kalau terlalu negatif orang-orang terlalu ya ada self fulfilling expectation nantinya kan, ketika mereka menduga bahwa rupiah akan segera ke arah sana dan akhirnya secara ekspektasi juga membawa kita ke arah sana dan itu yang sekarang kita coba mitigasi begitu. Tadi dari semua komponen-komponen tadi paling dominan tadi apa? 225 basis point ini adalah karena tarikan dari US Treasury yield. Oh, dari ini ya eksternal berarti ya. Betul. Nah, jika dilihat tadi ada beberapa komponen, apakah ini artinya bisa dikatakan bahwa pemerintah melihatnya ini ya hal yang normal? Ya ini sebagaimana yang disampaikan juga Bank Indonesia ya Pak Purbaya beberapa kali ya. Jadi ini nanti seharusnya di bulan Juni atau bulan Juli ini akan kembali lagi ya rebound. Meskipun sebenarnya kalau secara trajektori bagaimana pemerintah juga melalui pengumuman kemarin di Presiden juga menyampaikan asumsi makro untuk tahun 2027 rupiah itu akan berada di rentang antara 16.800 17.500. Ini kita melihat bahwa memang ke depannya rupiah akan terus melemah karena apa? Pertama kita bicara sekarang ini faktor seasonal. Faktor seasonal ketika bisa dimitigasi sekalipun, itu pasti akan ada tekanan lebih lanjut. Tekanan dari sisi apa? Struktur ekonomi. Karena apa? Jadi pemerintah menyadari, dan kalau kita bandingkan ya setiap tahun ya, selalu setiap asumsi makro untuk tahun berikutnya, asumsi makro rupiah selalu melemah. Kenapa? Karena basis industrinya atau struktur ekonominya itu rapuh, fragile. Makanya ada cita nomor 5. Tujuannya apa? Industrialisasi. Meningkatkan struktur produktif dari fondasi ekonomi kita sehingga pada akhirnya itu bisa menopang rupiah dan ini bukan omon-omon ya karena memang kita bicara mengenai landasan empirisnya seperti itu. Saya juga telah mempublikasi beberapa artikel akademik ya real exchange rate dan deindustrialization in Indonesia. Exchange rate itu terpuruk kenapa? Karena ada deindustrialisasi. Makanya harus ada perubahan struktur ekonomi. Makanya kemarin kita juga mengeluarkan semacam peraturan mengenai BUMN ekspor. Salah satunya adalah memperbaiki struktur ekonomi. Struktur ekonomi apa yang kita kehilangan? Ya tadi DHI-nya kita hilang. Kemudian ada kekayaan negara yang tidak tercatat dengan baik. Ada kekayaan negara yang under invoicing dan seterusnya. Itu adalah bagian dari struktur ekonomi yang coba kita benahi. Nah tetapi kembali lagi ke bulan-bulan ini. Harusnya itu menguat ya. Makanya Pak Purbaya juga sempat beberapa kali menyatakan bahwa ya 17.800 itu udah sebenarnya out of range. Itu sudah kelebihan. Itu akan Sampai stres Pak Purbaya katanya. sebenarnya sih beliau itu bercanda aja kan ditanya stress test ya. Sekarang selalu stres. Sebenarnya enggak juga. Karena ini sebenarnya suatu hal yang secara teknis bisa kita kendalikan ya dan bulan Juni, Juli dan September harusnya itu periode-periode yang menguat lagi begitu kan. Okay. Jadi kalau teman-teman yang sekarang punya dolar ya better to sell ya karena nanti pada akhirnya juga akan turun juga meskipun di tahun depan proyeksinya juga bisa jadi kalau konteks rupiah melemah juga. Bisa melemah. Oke. Mas Rizal, bagaimana tanggapan Anda dengan apa yang dinyatakan oleh Mas Fitra tadi? Ya, saya kira yang perlu kita perhatikan itu adalah terkait dengan kenapa nggak turun-turun gitu ya. Tentu sudah dilakukan oleh pemerintah gitu ya upaya keras. Terus juga Bank Indonesia dengan menaikkan BI rate katakanlah di 50 BPS ya. Memang tidak akan langsung ya memperkuat rupiah ya karena apa? Transmisi kebijakan moneter ini kan tidak bekerja secara instan ya. Tadi juga Mas Fitra menyampaikan ada hal yang saya kira menjadi penting ya erat kaitan dengan masalah struktur ekonomi ya. Dan juga tentu kenaikan suku bunga yang biasanya baru efektif itu jika mampu katakanlah mengubah ekspektasi market, kemudian juga menarik kembali capital inflow ya terkait dengan portofolio ya dan juga menahan permintaan valuta asing. Nah masalahnya adalah memang tekanan rupiah saat ini terjadi saat dolar masih kuat gitu ya. Tadi juga disampaikan yield dari US Treasury-nya juga tinggi ya meskipun kita masih katakanlah tadi 4,5 gitu ya US Treasury-nya tapi bond kita juga untuk 10 tahun di angka sekitar 7,5 gitu ya. Jadi masih sebenarnya emerging market sih masih oke gitu ya, masih kompetitif gitu.
Jadi kisarannya kan sekitar ya 300 atau 3,5-an lah begitu ya, 3,5% atau juga 300 BPS gitu ya. Tapi tentu ini juga memang agak agak apa namanya riskan terkait dengan tadi misalnya ketidakpastian geopolitik yang kian meningkat ya karena itu faktor eksternal. Nah untuk itu kenaikan BI rate ini justru lebih berfungsi pada sinyal stabilitas ya agar depresiasi tidak semakin dalam dan bukan sebagai instrumen yang langsung membalikkan rupiah dalam hitungan hari. Meskipun pada saat diumumkan gitu ya oleh Bank Indonesia, rupiah kan menguat gitu ya. Tetapi ternyata tidak sekuat tekanan yang lebih besar gitu ya, terutama dari suku bunga The Fed gitu ya. Dan BI sendiri dengan menaikkan suku bunga acuan ini juga sebagai respon ya terhadap tekanan rupiah yang resiko terhadap imported inflation itu. Nah, tentu saja ya kenaikan ini juga ketika The Fed mempertahankan suku bunga tinggi bahkan jauh lebih tinggi higher for longer, kemudian juga spread imbal hasil antara Indonesia dan US juga menjadi kurang menarik gitu ya, maka tentu ini juga akan memberikan akibat terhadap respon dari market gitu. Nah, meskipun tentu Bank Indonesia sudah menargetkan gitu ya kebijakan melalui pengetatan ya, investor global juga masih cenderung menempatkan dana di aset safe haven seperti tadi US Treasury, dan ini tentu lebih banyak ya para investor itu tertarik di situ ya. Tadi juga disampaikan Mas Fitra itu ya, memang tidak mudah gitu dalam situasi seperti ini gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana perbaikan struktur terkait dengan karena kan gini ya, kurs kita itu kan dipengaruhi tidak hanya oleh sektor keuangan gitu ya atau sektor moneter, tapi in the theory gitu ya, kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, kurs itu kan disebabkan oleh arus barang ekspor impor. Nah ini juga tentu harus didukung oleh tadi disampaikan ya Mas Fitra itu deindustrialisasi gitu ya, atau industri atau hilirisasi yang erat kaitan dengan orientasi ekspor, dan ini tentu bisa menarik gitu ya jumlah US dollar masuk ke dalam negeri kan gitu, yang kemudian bisa memperkuat devisa negara. Nah inilah yang kemudian juga menjadi salah satu yang harus dilakukan. Makanya kemudian pemerintah muncullah kemudian kebijakan pada saat kemarin diumumkan ada DSI, meskipun memang tidak serta-merta langsung gitu ya kan, butuh ada lag time gitu ya untuk efisiensi dan efektivitas dari DSI ini. Nah tentu yang paling penting adalah bagaimana ya melihat situasi sekarang ini untuk memperkuat nilai tukar rupiah kita gitu ya, tidak dari aspek-aspek suku bunga semata, tetapi tadi ya kebijakan fiskal, kemudian kredibilitas dari fiskal, kepercayaan market terhadap pengelolaan fiskal, termasuk juga di dalam perbaikan struktur ekonomi, khususnya erat kaitan dengan industrialisasi atau hilirisasi yang bisa memperkuat ekspor kita gitu. Saya kira itu. Mas Rizal, tadi dikatakan bahwasannya sebenarnya BI rate sudah dinaikkan ya 50 basis poin, kemudian ternyata rupiah belum juga menguat. Apakah ini artinya BI telat melakukan tindakan atau begitu kuatnya sebenarnya hantaman yang ada dari luar? Iya, saya kira karena gini, faktor-faktornya kan banyak gitu ya. Jadi selain dari memang suku bunga ini sudah dilakukan ya, upaya sebelumnya akan dinaikkan, tetapi kan baru di bulan Mei gitu ya dinaikkan. Bukan berarti BI rate ini tidak kuat sebenarnya ya, tetapi efektivitasnya itu memang terbatas ketika tekanan yang berasal dari faktor globalnya yang sangat besar. Jadi saat ini Bank Indonesia nampaknya sudah mencoba menaikkan suku bunga di angka 5,25% ini
ya untuk melakukan intervensi di market valuta asing ya, dan kemudian juga menerbitkan SRBI dan juga kemudian indikator-indikator yang lain termasuk juga katakanlah apa namanya percepatan likuiditas gitu ya di sektor perbankan ya melalui dorongan ya terhadap makroprudensialnya gitu ya. Tentu harapannya kan ini untuk apa menarik aliran modal asing ya. Tetapi lagi-lagi pasar global masih didominasi oleh penguatan US dollar karena tadi tingginya yield US di US apa treasury-nya, kemudian juga perpindahan dana investor ke safe haven ya akibat ketidakpastian geopolitik dan juga ekonomi global. Jadi persoalannya kalau menurut saya ya bukan dari BI tidak melakukan atau apa-apa gitu ya, tapi tekanan eksternalnya ini yang jauh lebih agresif dibanding dengan daya tahan instrumen moneter domestik. Nah, selain itu apa namanya bahkan banyak ya mata uang emerging market ini juga yang mengalami tekanan serupa ya di dalam kondisi seperti ini. Jadi kenaikan suku bunga juga lebih berfungsi pada menjaga stabilitas dan meredam volatilitas agar apa? Rupiah melemah tidak terlalu dalam ya dan semakin dalam ya bukan langsung memang memperkuat rupiah secara cepat apalagi dalam kurun waktu yang sangat instan. Toh nanti juga akan kembali kepada keseimbangannya sendiri meskipun tentu perlu ada apa namanya dorongan ya dari faktor selain moneter gitu ya selain suku bunga tadi yang saya sampaikan kredibilitas fiskal, kebutuhan pembiayaan APBN, prospek subsidi energinya, arus modal asingnya ya hingga persepsi market ya terhadap kebijakan ekonomi nasional ini. Oke. Jadi apa namanya stabilitas rupiah ini tidak bisa hanya apa dikontrol hanya oleh BI Rate ya. BI Tapi Rate banyak adalah salah satu komponennya ya. faktor. Tapi banyak komponen lain ya, kebijakan moneter, fiskal, ya penguatan ekspor, ya optimalisasi DHE sumber daya alam dan Oke. juga peningkatan kepercayaan investor. Nah, tadi menarik terkait dengan penguatan ekspor. Mas Fitra, ini apakah ada kaitannya juga dengan kemarin sebuah aturan baru tata kelola untuk SDA, ekspor SDA ini yang dikeluarkan oleh pemerintah? Apakah ini juga salah satu tindakan untuk penguatan rupiah ini atau sebenarnya itu dua hal yang terpisah? Ya itu bagian dari satu ekosistem ya yang saling terhubung ya karena kalau kita lihat ya dari sisi trade surplus kita sudah 71 kali berturut-turut trade surplus. Tetapi itu belum tercermin di angka foreign exchange reserve kita. Foreign exchange reserve kita sekarang 146 billion US dollar. Memang masih tinggi standarnya. Tetapi di sisi yang lain ya hitung-hitungannya kalau misalnya dengan trade surplus sebesar itu harusnya itu minimal itu sudah 170 billion US dollar. Artinya kan memang ada potensi kekayaan negara, ada potensi reserve yang memang tidak bisa diambil gitu ya. Dalam konteks ini ada under invoicing, ada under contracting dan juga kemudian ada transfer pricing. Dan kalau kita hitung-hitung ya dari tahun 91 sampai 2024 itu potensi kehilangannya 15.400 triliun rupiah. Dan kalau kita bandingkan dengan PDB kita tahun 2025 yang hampir 24.000 triliun, itu artinya 64% ya potensinya itu hampir setara dengan PDB kita gitu. Jadi artinya apa? Artinya seharusnya kalau misalnya kita mampu untuk menata laksanakan ekspor kita dengan baik, itu harusnya kita sudah jadi negara maju, sudah jadi high income countries gitu. Nah tapi ya udah tidak ada kata terlambat ya, kita bisa memulainya sekarang. Dan dengan konsolidasi ini harapannya memang ada beberapa hal yang bisa kita capai sekaligus. Yang pertama ya dari sisi hitung-hitungan pertumbuhan ekonomi ya. Dalam hitungan saya itu setidak-tidaknya kita mendapatkan dalam konteks baseline-nya ada tambahan 0,8% dari pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau misalnya kita lihat kemarin pertumbuhan ekonomi kuartal 1 5,61%. Nah itu dengan tambahan 0,8% artinya ya kita harusnya 6% itu gampang sekali ya pertumbuhan ekonomi mencapai 6%. Itu yang pertama dari sisi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua dari sisi cadangan devisa ya. Ada yang skenario baseline-nya itu ada pertambahan 14 billion US dollar di tahun ini sampai tahun depan. Terus kemudian ada yang skenario yang lebih agresifnya menjadi 44 billion US dollar.
Artinya harusnya sekarang cadangan devisa kita bisa jadi tahun ini sampai tahun depan itu harus sudah mulai mendekati 200 billion US dollar atau 196 billion US dollar. Nah makanya dari sisi itu bisa berpotensi untuk menjadi fondasi penguatan rupiah. Karena dengan kondisi-kondisi seperti itu, maka rupiah itu bisa ya, menguat dalam setahun sampai 2 tahun ke depan antara 132 basis point sampai 900 basis point ya dalam waktu 2 tahun. Itu cuma kita insulasi dari efek itu aja, belum lagi nanti kalau kita memperhatikan faktor musimannya kita perbaiki, faktor teknisnya kita perbaiki. Jadi misalnya sampai tahun 2027 bisa jadi ya kondisi rupiah kita akan di 16.000 bukan ke 17.000 gitu ya kalau misalnya kita mampu untuk memperbaiki itu dengan baik. Perbaikannya tentunya punya tujuan yang baik dan juga tadi dikalkulasi hasilnya akan menaik dan juga bisa memperkuat rupiah dan juga secara ekonomi keseluruhan di Indonesia. Tapi kalau kita tahu juga sebenarnya ada sentimen negatif nih dengan adanya aturan yang baru ini. Itu gimana antisipasi dari pemerintah? Ya ini kan masalah komunikasi ya, dan dalam konteks komunikasi itu kita bicara mengenai masa transisi dan masa fine tuning begitu ya. Dan karena kalau misalnya kita bicara mengenai potensi distortifnya apa sih yang menjadi concern para emiten, para pengusaha ya. Salah satunya adalah nanti ini akan dibeli dengan harga yang tidak kompetitif gitu ya. Padahal kan BUMN ini tujuannya adalah mengurangi under invoicing. Artinya ini dibeli dengan harga pasar, harga internasional tanpa mengurangi margin dari perusahaan itu. Berarti tidak ada potensi return on equity yang berkurang. Itu pertama. Yang kedua adalah apakah ada usaha untuk memonopoli. Nah sebenarnya kalau kita bicara perusahaan monopoli itu atau monopsoni, apa sih gitu kan? Apa atributnya? Salah satu atributnya adalah dia price maker, dia pembuat harga. Padahal enggak. Ini BUMN ini adalah BUMN yang tujuannya adalah ya sesuai dengan harga pasar. Berarti dia price taker. Tidak ada dead weight loss ekonomi di situ. Sehingga pada akhirnya ini tidak bisa disebut sebagai perusahaan monopoli karena ya harganya sesuai dengan harga pasar gitu kan. Tujuannya adalah apa? Untuk mengkonsolidasikan ekspor tersebut, meminimalisir under invoicing, kita catat semuanya. Dan harusnya itu tidak menjadi masalah ya buat perusahaan-perusahaan ini. Dan juga kalau kita bicara yang jadi concern, ini kontrak-kontrak jangka panjang gimana? Itu tetap dihormati ya, ada masa transisi dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat nih 3 bulan masa transisi, pencatatan 3 bulan masa hibrida, yang full pledge-nya itu baru tahun depan. Ini kan seharusnya menjadi hal yang tidak bisa didiskusikan bersama-sama lah. Jadi ini bukan hal yang saklek, ini bisa terus berubah ya sesuai dengan nanti aspirasi dari pengusaha sehingga pada akhirnya tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah kemakmuran ekonomi dan akhirnya kembali lagi kepada rakyat kekayaan negara. Oke, kita balik lagi kalau ngomongin soal rupiah yang lagi melemah ini, salah satu yang jadi kekhawatiran adalah masalah soal fiskal. Banyak yang mengatakan bahwasanya sebenarnya secara fiskal Indonesia ini masih cukup kuat ekonomi. Tapi dengan pelemahan yang terus-terus terjadi, tentunya ruang geraknya makin sempit. Mas Fitra kan melihatnya seperti apa? Sudah sampai titik mana nanti akhirnya kita tuh benar-benar kayak oke, nampaknya kalau tadi saya melihat ya nampaknya optimistis nih, pemerintah masih optimistis. Akan sampai titik mana alarm itu akan mulai dinyalakan oleh pemerintah terkait dengan ruang gerak fiskal? Insya Allah fiskal kita masih kuat ya. Pertama ya, kalau kita lihat kuartal 1 ya, fiskal itu telah terbukti memberikan efek leverage ya. Bagaimana pertumbuhan dari sisi government spending 21,81% itu juga mampu terspill over ke beberapa variabel sekaligus. Pertama, variabel konsumsi. Dia tumbuh 5,52%. Tahun lalu cuma tumbuh 4,96%. Artinya dari sisi fiskal itu mampu untuk kemudian meningkatkan ya potensi konsumsi. Dan ini proporsi paling besar, 54,36%. Yang kedua, dari sisi fiskal juga mampu untuk menstimulasi apa? Menstimulasi investasi atau yang di dalam statistik disebut pembentukan modal tetap bruto. Tumbuhnya berapa? 5,96%. Dibandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu 2025 cuma 2,12%. Artinya ada efek spillover-nya juga. Terus secara overall 5,61%. Ada efek leverage pertama. Jadi bukan pengeluaran fiskal yang tidak produktif, tapi itu terbukti meningkatkan potensi ekonomi sehingga seharusnya itu bisa kelihatan tuh fiscal credibility-nya. Dan yang kedua ya, kalau kita bandingkan posisinya terakhir di bulan Maret, memang fiscal deficit kita 0,93% atau 240 triliun rupiah. Jadi concern kenapa? Karena kuartal 1 di tahun 2025 itu cuma 104 triliun rupiah atau 0,4%. Tetapi ya kalau kita lihat di bulan Aprilnya, di bulan April justru turun. Ini jarang begitu ya. Jadi setelah bulan Maret
0,9%, 240 triliun. Di bulan Aprilnya justru fiscal deficit kita 164 triliun rupiah atau 0,6%. Malah turun gitu. Di sisi trajektorinya sebenarnya ini sehat ya. Jadi memberikan efek leverage terhadap perekonomian, tapi di sisi yang lain juga tetap maintaining fiscal discipline gitu. Jadi masih aman kalau dari pemerintah ya. Mas Rizal, Anda sepakat dengan hal itu? Apakah ruang gerak fiskal kita masih aman? Saya kira gini ya, kalau kita lihat aman gak aman ya, memang ini ruangnya itu makin kuat, makin ketat gitu ya. Jadi pemerintah memang masih punya ruang gitu ya, karena dilihat dari beberapa indikator, misalnya rasio utang terhadap PDB Indonesia juga masih moderat dibanding dengan banyak negara gitu ya. Kemudian juga dari sisi defisit juga masih di bawah 3% ya, bahkan di per bulan Mei kan semakin tidak semakin kecil lagi gitu ya. Kemudian dan pasar memang tidak meskipun tidak hanya melihat utang ya, melainkan yang paling penting adalah bagaimana kualitas belanja ini, saya kira ya, kualitas belanja, kemudian sustainability defisitnya dan juga konsistensi dari kebijakan. Tetapi yang paling harus kita lihat lagi adalah bagaimana trust investor ini terhadap sustainability yang ditentukan oleh kemampuan pemerintah di dalam menjaga kredibilitas APBN ya. Tentu disiplin fiskal ya, salah satunya tentu saja program-program stimulus yang produktif ya, yang meng-create ekonomi dan juga nilai tambah yang real, penyerapan jumlah tenaga kerja yang cukup produktif, terutama tenaga kerja yang formal gitu ya, dan juga memberikan kepastian arah kebijakan ekonomi ke depan. Nah, tentu landscape fiskal ini yang menjadi penting sebagai modal kepercayaan dari market tentu saja. Tapi tentu trust investor ini tidak hanya ditentukan oleh indikator-indikator itu saja gitu ya, tadi defisit kemudian sustainabilitas, tapi yang paling penting adalah bagaimana kredibilitas pembiayaan dan juga resiko subsidi yang dilakukan selama ini, karena misalnya subsidi energi ya, kemudian konsistensi tadi arah kebijakan, yang tentu ini juga akan dibaca oleh pasar hal penting yang itu juga mempengaruhi terhadap moneter. Nah, jika pasar membaca kemudian terjadi pelebaran beban subsidi katakanlah, kemudian juga tekanan pembiayaan atau kebijakan yang katakanlah tidak konsisten, maka premi resiko ini ya akan semakin naik dan tekanan ke rupiah juga bisa berlanjut. Jadi kuncinya bukan hanya dari fiscal space-nya, tetapi fiscal credibility-nya yang harus menjadi acuan gitu ya. Nah, untuk itu hal yang paling penting lagi adalah jika pemerintah kemudian menjaga mampu menjaga kredibilitas ya dari fiskalnya, dan juga menjaga konsistensi kebijakan ya, memperkuat daya saing ekspornya, bahkan memperbesar DHE sumber daya alamnya, serta menjaga defisit ya tetap terkendali, maka ya lambat laun ya kepercayaan investor atau investor trust juga terhadap rupiah, kemudian terhadap aset domestik juga akan kembali menguat ya. Tidak hanya jangka menengah, tetapi saya kira jangka pendek juga akan bisa kelihatan. Mas Rizal, Nah, inilah yang saya kira menjadi hal penting gitu. apakah Anda melihat pasar masih mempertanyakan soal kredibilitas pemerintah dalam mengelola fiskalnya? Iya, saya kira siapa yang bisa mengendalikan pasar, Mas, ya. Jadi pasar itu kan tidak bisa dikendalikan ya. Karena market kan tentu sangat sensitif terhadap itu. Kalau bicara apakah pasar ini masih mempertahankan posisi defensif terhadap emerging market misalnya termasuk Indonesia, maka tentu kalau kita lihat ya trennya investor global itu cenderung masih wait and see ini. Ya karena mereka melihat tadi suku bunga ya US dollar juga the Fed masih higher for longer gitu ya. Bahkan ya US story-nya juga masih menarik ya, termasuk juga risiko global yang masih belum mereda nih. Jadi meskipun katakanlah dengan stimulus, katakanlah Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga, tetapi pasar masih belum agresif kembali ke aset rupiah, maka ini menjadi indikatornya, Mas. Jadi investor
saat sekarang ini tidak hanya melihat selisih suku bunga, tapi mempertimbangkan risiko-risiko fiskal itu, Mas. Jadi stabilitas politiknya, prospek pertumbuhannya, ya, hingga arah kebijakan ekonomi ke depan. Jadi ketika ketidakpastian global tinggi, ya, investor biasanya kan memilih parkir dana di aset yang dianggap paling aman, Mas, Ya. ya. Jadi misalnya dolar atau US Treasury gitu ya. Nah, karena tekanan rupiah ini juga lebih mencerminkan tingginya risk aversion global dibanding semata-mata lemahnya dari respon terhadap kebijakan-kebijakan yang ada gitu ya. Maka tentu ini menjadi sinyalnya. Oke. Saya kira itu. Mas Fitra, ini kan juga menarik ya, untuk memperkuat nilai rupiah ini adalah salah satunya gimana caranya kita bisa segera menarik investor untuk masuk biar membanjiri dana ke dalam negeri kita sehingga akhirnya menguatkan rupiah itu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investor ini biar segera gitu? Karena kayaknya kalau nunggu-nunggu aja nanti bahaya juga nih kan lama-lama gitu. Iya, yang pertama kita melihat ada dari sisi portfolio investment ya, dan juga dari sisi foreign direct investment ya. Kalau dalam konteks portfolio investment ya, jadi setelah periode rebalancing MSCI, seharusnya ada potensi rebound ya setelah memang reform itu dilakukan oleh regulator ya. Ada satu hal yang juga menjadi konsiderasi para investor adalah return on equity. Nah, potensi return on equity itu dasarnya apa sih? Dasarnya adalah pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas konsensus ya, kalau kita lihat lembaga-lembaga internasional kan bahkan kemarin World Bank cuma 4,8% di tahun ini ya. Dan dengan kondisi kita yang Q1 5,6%, berarti target pemerintah di tahun ini yang secara formal ya di APBN asumsi makro tahun lalu 2025, tahun ini adalah 5,4%. Itu sebenarnya tidak sulit untuk dicapai. Nah, ketika ada potensi growth yang jauh melebihi ekspektasi, maka itu sendiri adalah suatu tarikan ya buat para investor. Dan kedua adalah pemerintah juga berusaha ya, dalam hal ini juga mulai bulan Juni akan ada schedule untuk menerbitkan Panda bonds misalnya ya. Nah, ini suatu hal yang menarik juga. Ini adalah bagian dari diversifikasi, mengurangi ketergantungan kita terhadap US dollar ya, dan juga untuk menarik uang-uang yang memang sekarang bukannya kurang ya, tetapi memang kita tidak mampu untuk kemudian mengklasterisasinya dengan baik saja selama beberapa tahun terakhir. Nah, sekarang kita sudah melihat potensi uang berikutnya adalah berasal dari China. China ini mereka tidak kekurangan uang ya, karena kalau kita bandingkan misalnya tahun 2018 ya, kalau kita melihat kepemilikan obligasi mereka untuk Amerika Serikat ya, US Treasuries, kepemilikan mereka tahun 2018 1,4 triliun US dollar. Dan tahun ini, tahun 2026 itu tinggal 600 billion US dollar. Apa yang mereka lakukan? Mereka menjual US Treasuries-nya. Kenapa? Memang karena ada tekanan dari Amerika Serikat, sehingga mereka ingin mengurangi ketergantungan dari Amerika Serikat, itu yang pertama. Tapi di sisi yang lain, ketika mereka memiliki cash, mereka kan harus mendiversifikasinya ke aset-aset yang menguntungkan, gitu kan? Mereka masuk ke properti, masuk kemana. Tapi kan selain menguntungkan harus fix ya, dan sustainable. Nah, ketika kita mengeluarkan Panda Bond ini, maka potensi-potensi cash itu bisa masuk ke sini dan kita bisa serap. Itu adalah masuk dalam konteks diversifikasi juga, mengurangi ketergantungan kita terhadap US dollar dan juga meningkatkan potensi penguatan rupiah. Jadi hal-hal itu yang sekarang sedang dikerjakan juga pemerintah. Selain juga tadi secara struktural kita ingin memperkuat fondasinya ya lewat tadi konsolidasi ekspor dan juga bagaimana menguatkan industri. Yang ini butuh waktu memang. Setahun 2 tahun mungkin kurang ya, sampai 3 tahun baru kita bisa ngelihat tren pembalikannya. Tetapi ya ini adalah hal-hal yang sekarang sedang dilakukan dan on progress dilakukan oleh pemerintah gitu. Oke, semua sudah dilakukan. Mas Rizal, ini gimana kalau Mas Rizal, kita judulnya rupiah melemah, adakah solusi? Kalau dari Mas Rizal, seperti apa solusi yang harusnya dilakukan segera oleh pemerintah? Iya, jadi selain apa yang tadi disampaikan gitu ya, maka untuk menarik kembali investor katakanlah atau juga penguatan rupiah ya, maka yang paling penting adalah apa? Pemerintah memang tidak cukup hanya mengandalkan stabilitas moneter gitu ya, tetapi harus memperbaiki persepsi terhadap fundamental ekonomi secara keseluruhan. Saat investor global sangat sensitif terhadap kredibilitas kebijakan, maka konsistensi regulasi dan arah fiskal jangka menengah katakanlah ini juga menjadi penting. Dan yang paling penting juga gitu ya, sinyal bahwa Indonesia tetap memiliki disiplin fiskal, kepastian usaha, ya arah kebijakan yang predictable ini menjadi penting. Contoh misalnya pertama pemerintah juga perlu melakukan perlu terus menjaga kredibilitas APBN
ya, dengan memastikan defisit yang tetap terkendali, subsidi energi yang tetap terjaga, ya, kemudian juga pembiayaan utang yang tidak semakin menekan ya kepada pasar keuangan. Yang kedua, katakanlah pemerintah juga harus memperkuat ya pasokan devisa domestik secara natural melalui ekspor ya. Tentu di sini kan hilirisasi, industrialisasi dan juga optimalisasi DHS sumber daya alam juga menjadi penting ya. Bukan hanya mengandalkan hot money jangka pendek ya, tetapi juga tentu ketergantungan yang berlebihan terhadap inflow portofolio juga menjadi sangat rentan gitu ya terhadap capital outflow globalnya. Ketiga, juga kepastian regulasi dan juga iklim usaha harus dijaga. Saya kira investor sangat sensitif ya terhadap perubahan kebijakan yang mendadak ya, termasuk juga misalnya ya terkait tata kelola ekspor, perpajakan maupun sektor keuangan. Dan yang terakhir, saya kira pemerintah meskipun sudah melakukan upaya yang sangat serius ya dan juga terukur, tapi perlu juga ya menjaga pertumbuhan ekonomi itu harus berkualitas ya dan ditopang oleh sektor real. Nah, investor akan lebih dan juga akan lebih percaya begitu dan terus percaya ya jika melihat konsumsi domestiknya terjaga. Dan tentu konsumsi domestik terjaga ini kan di-create dari apa? Ya, realisasi investasi kan untuk menumbuhkan apa namanya penyerapan tenaga kerja melalui perbaikan upah, produktivitas gitu ya. Dan juga tentu akan tumbuh di situ industri ekspor dan juga inflasi akan terkendali. Yang paling penting lagi adalah bagaimana proyek-proyek hilirisasi ini juga menghasilkan nilai tambah nyata yang kemudian berdampak terhadap tadi realisasi dari upah yang semakin baik. Nah, untuk itu maka dari keempat hal tadi ya daya tarik investor juga tidak hanya ditentukan oleh apa namanya indikator-indikator moneter saja, tetapi juga indikator-indikator fiskal ini juga menjadi sangat penting. Bagaimana dua kebijakan ini sebenarnya harus bersama-sama untuk saling memperkuat dan sisi stabilitas, sisi kualitas gitu ya, dan juga kuantitas dari pertumbuhan ekonomi ke depan. Sehingga ya kita berharap ya keyakinan investor itu akan melihat gitu ya Indonesia tetap stabil, profitable, kemudian juga memiliki arah pembangunan ekonomi yang semakin kuat ya, semakin jelas dan juga tentu prospek. Mungkin itu Mas. Baik, Mas Fitra, yang terakhir Mas, terkait dengan ini solusi yang tadi sudah disampaikan, banyak sekali solusi dan banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi yang paling menurut Mas Fitra, ini yang harus terus dilakukan dan yang lainnya mungkin bisa agak kendor, tapi yang ini kudu kenceng. Ya, jadi tadi faktor geopolitik dan seasonal sudah saya sampaikan Ya. semua ya. Tetapi yang faktor yang lebih struktural, nah itu yang memang harus lebih di-push ya. Tadi bagaimana kita melakukan konsolidasi ekspor, salah satunya adalah untuk memperbaiki struktur ekonomi. Terus kembali lagi ya, roadmap kita apa sih di Hasta Cita nomor 5 itu industrialisasi Mas. Industrialisasi dan hilirisasi. Tujuannya apa? Membangkitkan produktif activities ya dari menjadi fondasi ekonomi kita. Tapi itu tidak hanya itu. Butuh juga compatible ya dengan input produksi. Salah satu input produksinya apa yang paling utama? Yaitu human. Nah, makanya di Hasta Cita nomor 3 dan nomor 4 terutama itu investasi di sumber daya manusia. Lapangan kerja terbuka tetapi investasi sumber daya manusia supaya skill setnya compatible. Nah, sehingga yang akan kita kejar ke depan bukan hanya ekonomi yang tumbuh tinggi, tetapi ekonomi yang inklusif ya. Bagaimana bisa kemudian menyertakan juga bagian-bagian dari masyarakat Indonesia menjadi partisipan dari itu semua. Jadi jangan sampai mereka menjadi organ-organ yang terpinggirkan, tapi menjadi bagian dari proyek stimulasi ya pertumbuhan ekonomi itu juga gitu Mas. Oke, kita bicara soal rupiah, tapi kita melihat bahwa rupiah ini melemah bukan cuma sekedar karena rupiahnya tidak kuat melawan tekanan yang ada dari luar maupun dari dalam, tapi ini adalah terkait dengan ekonomi secara keseluruhan di Indonesia. Semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah dilakukan sejak awal dan juga tadi ada masukan-masukan dari Mas Rizal bisa terus digenjot dan terus tentunya bisa memperbaiki ekonomi Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih Mas Fitra, terima kasih Mas Rizal sudah bergabung bersama Liputan 6 Talks untuk membicarakan solusi penguatan nilai rupiah. Semoga ini bisa segera berdampak dan tentunya jangan sampai mengulang apa yang pernah terjadi di masa lampau ketika ekonomi kita jatuh terpuruk. Sampai di sini Liputan 6 Talks kali ini, saya Jati Dharma, salam SCTV.